apa yang terfikir dari Pareto yang saya dapatkan, ternyata itu pendidikan itu nomor satu. Tapi buat saya, pikiran saya, dengan kondisi kita seperti itu, maka dunia pendidikan itu harusnya sangat related dengan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat itu akan bisa terwujud bila pendidikan manusianya itu bagus. Orang-orang hebat itu pasti maju karena dia punya banyak teman. Nah, dalam banyak teman ini maka kita harus tahu persis kita punya perusahaan ini punya kapabilitas apa core-nya. Core-nya itu apa? Nah, ini di antara core yang lain itu sangat dimungkinkan untuk melakukan kolaborasi untuk mendapatkan market baru sehingga market size-nya itu akan tumbuh karena dari perkawinan kapabilitas itu. Itu waktu saya tuh sebenarnya inspirasinya waktu saya penempatan di kantor pusat tuh. Sebenarnya basically saya ini orang operasional. Tiba-tiba saya diminta untuk bergabung di kantor pusat gitu ya. Waktu itu mungkin saya sendiri juga kaget juga ngeliat, oh kantor pusat begini toh, saya bilang gitu ya. Jadi biasanya saya keluar ke lapangan, ketemu pelanggan, mikirin produk dan seterusnya. Tapi kita mikirin di dalam sekarang ini. Jadi mungkin terbawa dari jabatan saya pada waktu itu ya. Waktu itu saya Senior Vice President di Synergy and Portfolio Department. Yang saya pikirkan pada waktu itu, ya kebetulan waktu itu saya di divisi multimedia, kemudian divisi solution convergence, divisi digital business, itu kebetulan saya pada divisi waktu itu. Jadi karena di belakang kepala saya ini banyak mengajarkan saya harus kreatif gitu ya. Kalau saya nggak kreatif kan Telkom nggak punya produk gitu kan. Jadi di Sinergi saya berpikir apa yang harus saya bisa lakukan. Pada waktu itu isunya sebenarnya teman-teman startup tuh mulai banyak tuh ya. Lahirnya banyak startup, kemudian pasti BUMN-BUMN, apalagi kita di Telkom kan, kita kan perusahaan digital gitu lah, digital company. Jadi pasti kita nggak mungkin diem. Kita pasti harus cari cara gitu ya. Nah, Telkom ini kan banyak subsidiary-nya, banyak divisinya gitu ya, banyak divisinya. Kita punya roundtable, rapim segala macam, Robin untuk discuss semua unit di dalam grup, apa yang belum, apa yang kurang, yang belum jalan dan seterusnya. Tapi juga isu besarnya adalah bagaimana kita bisa menghasilkan produk gitu. Karena kalau sinergi way of disruption itu sebenarnya kelesetannya tuh begini. Kita harus punya cara-cara bersinergi ya, cara jalan bersinergi dan mematikan. Dalam market itu kan nggak bisa atau kan, kita yang matikan atau kita dimatikan kan gitu. Jadi harus mendapatkan produk yang orang nggak bisa ngelak. Kemudian orang jadi terpaksa harus memilih gitu ya. Jadi pada waktu itulah kemudian kita mulai berpikir, kita bikin metriknya gitu ya. Dan waktu itu ada modelnya itu 3 ya. Ada data, ada platform, ada konsumernya, customernya, data, dan platform. Nah, pada waktu itu kita mencoba membuat model itu apa potensi yang paling bagus gitu ya, bisa kita sumbangkan buat perusahaan dan kita sumbangkan untuk BUMN yang lain gitu ya. Jadi apa contohnya? Contohnya misalnya dari yang paling gampang, kartu pegawai BUMN itu berubah pada zaman itu tuh. Kenapa berubah? Kartu BUMN itu kita buat bisa bayar e-money. Sebenarnya bisa juga ngambil ATM. Cuma waktu itu pertimbangan satu dan lain hal, ATM-nya kita take down dulu. Nah, terus di dalamnya tuh ada program loyalty, kalau beli antar BUMN, beli produknya dapat privilege tertentu kayak gitu-gitu ya. Terus sama semua logonya seluruh BUMN, cuma bedanya logo-logonya aja gitu dan seterusnya. Lalu bikin apa lagi ya dulu tuh ya, banyak deh, kayak perpustakaan digital ya. Jadi dari produk-produk itu kita satukan untuk community yang manfaat buat masyarakat, yang diambil kontennya juga dari BUMN misalnya gitu ya. Banyak ya, sampai sekarang juga teman-teman ya saya ikut senang. Nah, terakhir kan saya buat pasar digital UMKM. Biasanya Pak Presiden itu kalau butuh data soal UKM itu biasa kalibrasi tuh dari kementerian apa dikalibrasi buat Pak Presiden. Jadi Pak Presiden tuh kepengennya datanya tuh harus konkret gitu ya. Nah, waktu itulah saya punya ide inisiasi untuk produk namanya pasar digital UMKM, padi UMKM, boleh dilihat di googling. Itu di launch tanggal 15 Juni 2020 sama Pak ET, sama Pak Menteri, sama Pak Wakil Menteri, semua ada, pejabat-pejabat di Kementerian BUMN. Ada 5 BUMN yang di piloting waktu itu, Telkom, Pertamina, Wijaya Karya, PNM, kemudian BRI ya. Jadi
semua dari BUMN-BUMN itu kalau belanja UKM itu ke situ gitu ya. Jadi nggak cerai-berai, datanya juga udah ada, dashboardnya udah ada. Alhamdulillah 6 bulan setelah peluncuran itu omsetnya sudah 13 triliun. Nah, kira-kira begitu. Jadi pada era itu menurut saya kita lagi nguatkan di internal kita lah supaya kita bisa men-serve ke BUMN, pelanggan, masyarakat, kira-kira gitu. Nah, itu buku ketiga sebenarnya. Buku pertama saya Ekosistem Digital untuk Indonesia. Yang buku kedua itu soal di dekat Telkom University itu ada sebenarnya dulu transmisi itu yang dihancurkan oleh zaman kemerdekaan. Saya suka bilang itu untuk pertama kalinya ada koneksi telepon itu dari Indonesia ke Den Haag. Itu dari situ tuh ada, cuma sekarang udah nggak ada. Tapi di situ dulu banyak bule-bule tuh. Jadi kalau ada yang kuliah di TLU tuh daerah situ tuh mungkin ada ketemu kalian dengan orang yang matanya agak biru tuh. Nah itu karena perkawinan dengan orang Belanda zaman dulu itu. Itu buku kedua. Buku ketiganya Sinergi Way of Disruption. Buku keempatnya itu Oktober 2022. Saya pikir setelah Sinergi Way of Disruption ya, kemudian yang harus kita lakukan pada zaman itu COVID ya, zaman COVID orang uang serba terbatas, kemudian produk berubah total ya, kemudian orang mulai work from home, orang mulai belanja untuk di rumah. Lalu beberapa produk mulai berubah, yang tadi saya bilang Udacter muncul, Halodoc dan seterusnya. Nah, waktu itu yang saya kepikiran adalah cash flow tidak sebaik sebelum COVID, maka sebenarnya dari yang kita punya, baik itu capex atau investasi kita, ataupun biaya operasional kita, pasti sedapat mungkin yang kita pikirkan adalah seefektivitas mungkin dan secepat mungkin gitu ya. Nah, lalu apa yang kita lakukan? Saya kepikir begini pada waktu itu. Kalau tadi ada pertanyaan untuk market size ya, pada waktu itu yang saya pikirkan pasti setiap perusahaan itu pasti punya kapabilitas, pasti itu, pasti. Kayak di tempat saya terakhir gitu ya di Kala Group juga mereka bahkan punya subsidiary yang memang berbeda satu sama lain. Kalau di Telkom kan ICT itu satu sama lain. Jadi kapabilitas itu pasti ada di setiap perusahaan. Maka muncullah buku keempat saya. Buku keempat itu saya bicaranya adalah Synergy Way of Ecosystem Collaboration. Itu apa? Orang-orang hebat itu pasti maju karena dia punya banyak teman. Nah, dalam banyak teman ini maka kita harus tahu persis kita punya perusahaan ini punya kapabilitas apa, core-nya itu apa. Nah ini diantara core yang lain itu sangat dimungkinkan untuk melakukan kolaborasi untuk mendapatkan market baru sehingga market size-nya itu akan tumbuh karena dari perkawinan kapabilitas itu. Nah itu adalah buku keempat saya. Jadi perjalanannya itu, pertanyaannya adalah Synergy Way of Disruption tidak sependek itu sebenarnya. Lahirnya dimulai dari inspiring bahwa Indonesia itu 2012 buku itu. 2012 itu ekosistem digital untuk Indonesia itu 2012. Kalau Synergy Way of Disruption itu tahun 2016-2017 kok saya lupa nih. Buku yang paling belakangan yang Synergy Way of Ecosystem Collaboration dan itu muncul tuh. Sekarang orang banyak ngomongin ekosistem. Karena sinergi sama ekosistem itu beda loh ya. Sinergi itu bicara kebersamaan di dalam organisasi. Jadi di dalam Telkom itu disebutnya sinergi. Tapi kalau kemudian perusahaan Telkom ini bekerja sama dengan lain, itu namanya kolaborasi. Gitu. Jadi kadang-kadang orang suka terbalik-balik tuh. Jadi dan alhamdulillah ya buku yang disruption itu divalidasi oleh Michael A. Rainer. Michael A. Rainer itu kalau kita tahu soal disruption di dunia ini ada dua. Satu Christensen, satu Michael A. Rainer. Dua-duanya orang Harvard itu. Waktu itu Christensen kita mau undang tapi lagi sakit. Kemudian Michael A. Rainer alhamdulillah bisa datang sampai dia sharing dan sempat ngobrol soal buku itu. Lalu itu buku merah saya nyebutnya. Kenapa buku merah? Karena Telkom merah putih gitu kan. Jadi warnanya merah gitu kan. Nah buku yang paling terakhir itu Ecosystem Collaboration. Itu warnanya hijau sama kuning. Karena di Kala Group itu kebetulan warna dominan itu hijau. Jadi kalau saya analogikan Telkom Group banyak saya bicara dengan masyarakat, Kala Group saya bicara sama yang maha kuasa gitu. Ini hijau. Nah di dalamnya bicara soal teori bagaimana kita dengan uang seadanya tapi kita punya kapabilitas, kita bisa membesarkan market size. Kira-kira gitu.
Kalau value proposition itu yang sekarang ini gini ya. Kan tadi saya bilang dari 2045 Indonesia emas. Saya kepengennya cita-cita saya itu anak bangsa. Ya. Berarti kalau itu anak bangsa, itu kita harus punya value proposition dong. Ya kan gitu kan. Kita harus punya pembeda kan. Maka itu apa? Jawabannya itu harus punya inovasi. Gitu. Kita tuh harus punya inovasi dan kita tuh bukan follower gitu ya. Dan jangan kita cuma bisa jualan produknya orang gitu ya. Kita harus punya yang kita bisa hasilkan sendiri. Karena dengan itu maka kita akan bangga lah bahwa orang Indonesia tuh ternyata punya mainan sendiri yang digunakan oleh bangsanya sendiri gitu loh. Bayangin 270 juta kalau itu jadi bisnisnya orang lain kan sayang banget. Bagusnya kan buat kita gitu kan. Jadi kalau tanya value proposition, itu kita harus jadi bangsa mandiri. Bangsa mandiri itu bisa lahir karena makin banyak inovator. Gimana cara makin banyak inovator? Makin banyak memberikan kesempatan kepada anak-anak muda supaya mereka menjadi orang yang punya inovasi. Dimulai dari mana? Dimulai dari dunia pendidikan. Maka dengan dunia pendidikan, kalau inovasi itu menjadi bagian dari persyaratan, maka orang tidak asal buat inovasinya dia untuk sekedar melengkapi dari skripsinya dia. Tapi itu bisa dibawa kalau misalnya dia udah selesai. Dia nggak diterima kerja ini, ya diakselerasi, dia punya inovasi. Gitu kan. Itu yang jadi concern saya sekarang ya sebenarnya ya. Lalu kemudian yang menarik adalah hal yang lain. Hal basically menurut saya itu soal culture. Gitu. Kita itu, mudah-mudahan setelah saya enggak gitu ya. Ya alhamdulillah saya pernah di Harvard, dapat kesempatan dari Telkom ya. Itu beda banget cara belajar kita di Harvard dengan di sini. Di sana, kalau saya nggak ngomong, itu rasanya sedih. Di kampus kita, murid-murid kita disuruh ngomong aja susahnya setengah mati. Kecuali kalau kita kasih, nih ada uangnya 100.000, baru pada ngacung. Nah, belum lagi bicara ekosistem regulasinya gitu ya. Jadi menurut saya, ini ekosistem yang terkait dengan itu memang harus dipilih mana yang bisa memberikan yang paling cepat untuk bisa menghasilkan itu. Jadi dunia pendidikan sangat penting. Nah kalau kita bicara buku saya, karena sekarang ujuk-ujuk tiba-tiba kok jadi ngomongin pendidikan, misalnya orang Telkom gitu ya, orang industri saya gitu ya. Memang dimulainya dari situ. Jadi dunia pendidikan kita harus lebih real gitu ya, lebih nyata gitu ya. Malah jadi saya kepikir jangan-jangan anak politeknik lebih applicable di masyarakat. Bayangin kalau misalnya saya terima karyawan baru. Saya tanya, kamu lulusan apa? Lulusan A, lulusan B, lulusan C. Saya bilang, terus bedanya kamu apa? Wong udah banyak juga kok jurusan apa, udah banyak. Teknik industri udah banyak, informatika udah banyak. Jurusan apa, bisnis udah banyak. Semuanya ngakunya itu. Pertanyaannya adalah cuma satu, apa bedanya kamu? Gitu. Nah bedanya itu harus bisa dilahirkan dari kampus. Daripada waktu kamu sekolah, setelah kamu sekolah, kamu kerja, udah gak sempat lagi mikirin itu. Itu saya bicara individu. Pada saat saya bicara perusahaan, sekarang tadi saya bilang ada 10 teknologi issue. Kalau kita, menurut saya, di luar itu aja ya, itu biasa-biasa aja tuh menurut saya. Itu udah soal, saya nyebutnya gini, kan ada tuh teorinya tuh ya. Kalau kita bisa memberikan planet, kita bisa memberikan kontribusi buat people, saya tambahin lagi power ya, itu kita nggak ngomong lah berapa orang sih yang punya power gitu kan, artinya kita tidak masuk kualifikasi itu. Dan jangan lupa saya bilang tambahin P yang terakhir, tambahin doa, pray, saya bilang gitu kan. Jadi sekarang ini nggak ada yang gampang. Jadi yang paling benar itu sekarang untuk membuat bangsa ini bagus itu dari dunia pendidikan. Dan dunia pendidikan artinya apa? Ngomongnya juga menurut saya perlu dipikirkan soal ke arah teknologi dan lain sebagainya gitu ya. Saya surprise waktu saya dapat award di Bangkok kemarin, Asia Education Award. Itu mereka melombakan itu di seluruh Asia dan yang mereka pilih itu ekosistem pendidikan loh. Bayangin, ekosistem pendidikan tuh ada digitalnya, ada ICT-nya, ada konsultannya, ada ekosistemnya tuh banyak ya, sekolah yang terkait dengan sekolah. Mereka udah punya satu ekosistem pendidikan, kebayang dong. Nah kita, ekosistem kita nih apa yang paling kuat, misalnya apa?
pangan. Kita negara agraris kok, harusnya pangan itu harus paling kuat. Jadi nggak boleh lagi harusnya tuh ribut sana ribut sini sampai wah udahlah import sana. Ya itu. Jadi sebenarnya kalau ditanya value proposition, kembali lagi kita tuh identity kita tuh apa sih sebenarnya? Nah itulah yang harusnya dikuatkan. Kalau saya tadi ngomongin teknologi ya, tapi sekarang kan Indonesia itu saya pikir negara kaya. Kita selalu dari SD ngomongnya kan gitu, negara kayanya itu apa, definisikan. Nah itulah yang harusnya kita buat sedemikian rupa menjadi kekuatan bangsa gitu. Kalau tadi saya bilang soal teknologi, ya anak kita juga bisa, nggak kalah sama global. Ini soal kesempatan. Ya saya berharap juga nggak ada korupsi dan lain sebagainya gitu ya. Keluar juga air kata-kata gini. Ya karena kalau nggak gitu susah inovasi. Cita-cita saya cuma satu, saya lagi berpikir keras untuk mencoba bisa menjalankan one student, one employee, one innovation untuk negeri ini. Yang kedua, mendorong teknologi anak-anak bangsa untuk negeri. Itu yang aku lagi pikir. Sana kemari, kesana kemari, mengawinkan, mengintegrasikan, mengalignmentkan. That is a value proposition. Ya, sangat penting sekali. Pada waktu sebelum ini di perusahaan swasta, perusahaan keluarga, itu saya membedahnya karena saya sebagai CSO di situ mengatur strategi, membedahnya itu ke dalam dan keluar. Jadi ke dalam artinya apa? Di dalam perusahaan itu sendiri juga harus inovasi. Bagaimana kita bisa inovasi keluar kalau misalnya di dalam juga nggak inovasi? Lagi-lagi fundamentalnya saya bilang kan, culture-nya harus kuat, harus mendorong itu gitu ya. Jadi kalau di dalam banyak metodologi yang bisa dipakai. Yang penting adalah konsisten. Konsistensi di dalam perusahaan itu menjalankan inovasi, menghargai, memberikan jalan keluar, memberikan kesinambungan inovasi di dalam sebuah karya. Makanya saya bilang, one student, one employee. Tadinya tuh employee nggak ada, tapi saya kepikir, saya kemarin kerja 3 dekade di perusahaan, kok saya nggak masukin. Jadi saya masukkan one student di dalam pendidikan, one employee in government and enterprise, gitu kan. One innovation. Jadi kamu pun kalau keluar dari ruangan ini saya bilang, saya pengen pokoknya kamu punya inovasi, pikiranmu apa? Pasti kita jadi mikir kan. Pikirannya mulai dari sejak sholat subuh sampai sholat tahajud, apa yang kita rasa kurang, itu gapnya apa, maka buatlah itu sesuatu yang bisa mungkin manfaat buat kamu. Kita nggak tahu, jangan-jangan kalian jadi startup yang hebat, punya market cap hebat, kan nggak itu aja dong, ya kan harusnya gitu. Banyaklah di Indonesia menurut saya. Kalau kita kembalikan lagi ke situ, maka saya berpikir waktu itu, apa ya kita ini supaya bisa cepat. Nah, aku melahirkan namanya Sprint Plus. Itu bisa dilihat di IG saya atau di web saya ya. Sprint Plus itu sebenarnya adalah innovation sprint yang saya tambahkan dengan culture dan leadership. Gitu. Kenapa perlu begitu? Ya, innovation sprint itu ada ilmunya, dalam 5 hari orang udah punya ide tuh. Makanya kenapa saya pilih itu, karena sekarang isunya adalah harus secepat-cepatnya melahirkan inovasi, nggak boleh lama gitu loh. Nggak boleh terlalu lama teorinya. Jadi yang utama adalah kita harus bisa validasi dan seterusnya. Nah, startup sekarang jangan lupa banyak juga yang kolaps, banyak juga yang mati ya. Banyak yang sebenarnya idenya bagus, kenapa mereka kok harus mati? Ngurangin karyawan, kemudian dia startup itu habis ya. Tidak seperti perusahaan-perusahaan biasa pada umumnya. Karena itu 2 hal masalahnya yang mereka tidak lakukan. Bukan tidak lakukan, mereka kembali lagi ke soal leadership. Kepemimpinan itu mahal. Makanya pemimpin bangsa ini harus betul-betul pemimpin yang memikirkan buat negeri ini. Mahal. Kenapa? Di dalam pemimpin itu harus punya experience yang bagus sehingga dalam membuat keputusan-keputusan itu bagus buat perusahaan itu ya. Lalu apa hubungannya? Di dalam setiap pengalaman saya di mengelola startup, teman-teman startup, saya bina mereka, saya mentor mereka. Pengalaman managerial skill itu yang mereka agak kurang. Gitu ya. Makanya di dalam formula inovasi yang saya buat, yang saya kadang-kadang saya terima nih di sini nih, saya suka terima ini nih, teman-teman startup datang konsultasi gitu, cuman konsultasi, dan saya juga nggak minta bayar apa-apa. Saya gratiskan tuh teman-teman yang punya inovasi, diskusi gini-gini, mereka balik lagi gitu-gitu. Jadi saya ngasih advice ke mereka. Secara teknikal itu skill mereka
punya itu, kemampuan itu ada. Tapi yang mereka nggak punya itu adalah kemampuan leadership itu. Sehingga akhirnya perusahaan itu rontok. Maka banyak yang berguguran dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tadi saya tambahkan, biasanya bicara leadership, jadi kalau di Sprint Plus, itu teori saya kemana-mana kalau saya ngajar, itu pasti bicara soal innovation. Sprint ditambah dengan soal leadership, how you to manage should be major-major yang utama gitu ya. Sama seperti di perusahaan kan, free cash flow lah, profitability dan sebagainya. Juga pasti bicara soal culture and innovation. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi kalau saya bicara 2024, maka bagian dari itu fundamentalnya adalah one student, one employee, one innovation. Caranya bagaimana? Sprint Plus. What is this Sprint Plus? Sprint Plus itu adalah innovation sprint. Bagaimana menghasilkan inovasi secepat-cepatnya ditambah dengan jiwa kepemimpinan leadership yang bagus yang ditunjang dengan mempunyai culture dan inovasi. Kalau nggak ada itu, perusahaan pasti akan mati. Oke, tadi saya cerita tahun 2000 berapa itu ya, 2016 kalau nggak salah. Saya waktu di kantor pusat sebagai SVP di Sinergi dan Portfolio Department. Kita bisa meraih itu, sebenarnya culture itu fundamental, ya fundamental. Fundamental tuh begini. Bahkan perusahaan yang punya culture, tapi mereka tidak melakukan dengan sungguh-sungguh, itu pun juga punya masalah. Ada banyak orang kadang-kadang bilang ini culture ini bikin repot gue nih katanya. Ini gue harusnya nggak perlu begini kan, suka-suka gue kan. Saya dengan tegas waktu itu, saya pernah suatu ketika datang 10 orang karyawan baru, saya bilang, kamu ngapain kerja di sini? Kalau kamu mau jadi kaya bukan di sini tempatnya, karena di sini punya culture. Kita harus jalan sama, di perahu yang sama. Kalau kamu nggak suka dengan culture kita saat ini, lebih baik kamu keluar, back off. Saya bilang gitu. Kenapa? Culture itu sebenarnya yang bisa mengintegrasikan dalam setiap perusahaan, purpose-nya perusahaan, visinya perusahaan, mission-nya perusahaan, objektifnya perusahaan, core values-nya perusahaan. Bayangin kalau itu fundamental di bawahnya, itu kita tidak punya culture untuk mendukung itu, bisa sendiri-sendiri tuh. Akhirnya tidak jalan sama. Kalau ngomong culture tuh ada 3 lapisan tuh. Saya suka pakai itu terus ya. Yang pertama lapisan fundamental. Fundamental tuh yang ada dalam diri kita, antusiasme apa segala macam. Itu pun harus sama, sejalan sama gitu ya. Yang di atasnya itu adalah kalau rumah itu pilar-pilar tuh, penopang. Jadi fondasinya ada, fundamentalnya ada, ditopang oleh pilar-pilar supaya kuat. Apa itu? Di sini adalah perilaku, behavior kita tuh kayak apa. Orang akan tahu, oh ini perusahaan ini karena behaviornya kayak begini. Karena di atasnya itu adalah imajinasi kita mau ke arah mana. Kebayangkan kalau misalnya kita tidak punya culture, kita punya purpose, kita punya visi, punya misi, direksinya yang nggak kompak gitu kan. Terus kemudian apalagi karyawannya di bawah. Seperti itu. Jadi perusahaan yang hebat, GE dan lain seterusnya, apalagi perusahaan-perusahaan yang umurnya lebih dari 100 tahun, yang tadi sempat saya bilang the centennial gitu kan, itu umumnya culture-nya nomor 1, great culture. Kalau di artikel saya nyebutnya gini, leading purpose. Ada tuh, baca deh, cari leading purpose itu salah satunya yang harus diperhatikan itu adalah culture. Dan leading purpose itu adalah ciri-ciri perusahaan hebat gitu. Leader create leaders itu sebenarnya ya. Jadi pemimpin itu harus bisa melahirkan. Nah, salah satu parameter kebetulan saya bisa dapat yang Asia Education Award tadi saya cerita. Itu salah satunya itu, ya salah satunya itu. Jadi di situ saya bilang kalau nggak salah saya lupa, value of wisdom itu akan dilahirkan oleh pemimpin-pemimpin hebat. Nah, orang bisa jadi pemimpin, siapa aja juga bisa jadi pemimpin. Tapi pemimpin hebat itu namanya dia pasti mempunyai value of wisdom. Itu saya ceritain tuh di artikel saya. Waktu saya menang itu saya nulis itu ya. Kenapa begitu? Ya, pemimpin sekarang itu nggak cukup dengan dia ngomong soal leadership. Tadi saya bilang dia harus punya jiwa entrepreneurial, harus punya.
jiwa entrepreneur aja kan itu mungkin orang menggampangkan aja tuh entrepreneur, oke lah entrepreneur. Sekarang saya bilang oke, konkretnya apa sih kalau orang mau belajar jadi entrepreneur? Itu salah satunya saya bilang. Salah satunya di dunia sekolah dia punya inovasi, lalu dia selesai kuliah, let's say misalnya dia dapat pekerjaan atau tidak dapat pekerjaan, dia punya inovasinya dia sendiri gitu kan. Dia bisa jalanin sendiri. Apalagi kalau dia bisa create something, create rupiah, itu entrepreneur dari nol, from zero. Gitu kan. Kalau sekedar dapat dari warisan orang tua, dapat dari persekongkolan, udah biasa, kita nggak tahu juga kita ini siapa gitu kan, tapi kita harus punya value itu ya. Jadi leader itu sekarang dituntut untuk begitu. Jadi leader yang menurut saya dia harus punya horizon yang bagus ya. Dia bisa melihat yang paling sederhana menurut saya, dia dekat dengan karyawan, itu ilmu biasa, dia bisa dibaca lah di googling tuh ya ada. Tapi yang paling penting menurut saya, dia harus punya intellectual stimulus transformation leadership menurut saya itu. Jadi orang-orang yang punya stimulus intelek gitu ya dalam bertransformasi. Saya bilang di situ begitu. Nah, intellectual stimulus transformation leadership itu antara lain adalah ilmunya itu tadi, creativity, kemudian they know bisnis model kayak gitu ya, terus kekinian gitu ya, dia sangat humble dengan namanya inovasi kayak gitu-gitu tuh, semangat yang kayak gitu. Jadi yang utama adalah menurut saya nobody perfect, tapi di setiap orang itu pasti punya kekuatannya sendiri-sendiri. Nah, pemimpin itu bisa menyatukan kekuatan-kekuatan dari yang dia punya menjadi sebuah kekuatan besar. Gitu. Misalnya kamu jagonya di A, satunya di B, satu di C, satu di... Kalau kita nggak itu satukan, itu nggak akan pernah menjadi sesuatu yang masterpiece menurut saya sih. Gitu. Jadi kompleks leadership yang sekarang, jangan lupa kembali lagi, itu teori gitu ya, tapi yang utama mereka siap atau tidak memberikan kontribusi besar buat negeri ini, buat anak bangsa ini pada waktu 100 tahun Indonesia merdeka dan kita selamat pada waktu net zero carbon 2060 karena hasil karya anak negeri. Itu sih teori saya gitu.